Hai para entrepreneur muda, ketemu lagi dengan saya Fajar Faris di forum belajar bisnis anak muda. Di sini saya coba untuk sharing, kemudian saya ada materi khusus ya terkait masalah strategi bisnis, strategi marketing dan sales di perusahaan outsourcing. Dari beberapa hari yang lalu ada teman datang ke rumah gitu kan, mereka kebetulan dari perusahaan outsourcing, kita diskusi membahas terkait masalah prospek bisnis outsourcing di masa yang datang. Secara prospek cukup luar biasa, masih terbuka. Tapi ada satu masalah nih yang kemarin saya temukan, di mana mereka mengatakan mereka sudah melakukan strategi marketing jor-joran, bahwa mereka melakukan canvassing door to door di perusahaan-perusahaan. Mereka telah mungkin company profile ke perusahaan-perusahaan juga. Mereka juga telah melakukan presentasi-presentasi, penawaran harga, bahkan banding harga sekalipun. Ternyata untuk mendapatkan satu klien baru aja sangat sulit. Itu informasi yang saya dapatkan dari teman-teman saya tersebut. Ini bukan masalah yang biasa ini gitu. Satu klien saja sulit gitu kan. Apalagi kita ditarget satu bulan berapa puluh klien gitu kan. Satu klien itu sulit. Setelah kita coba review, ada berapa memang dari penapas lagi yang memang harus dikoreksi menurut saya. Salah satu contoh, mereka nggak fokus. Mereka nggak punya segmen pasar yang mereka akan tuju. Dia nggak punya segmen secara spesifik gitu ya. Sehingga apa? Main hajar ya, semua perusahaan dikirim profil, semua perusahaan dikasih penawaran. Sementara energi mereka terbatas, amunisi mereka juga terbatas, sehingga apa? Nggak fokus gitu kan. Terus juga sekarang ini dalam kondisi persaingan outsourcing yang cukup ketat, apabila kita tidak punya value yang lebih dibandingkan perusahaan lain, kita tidak punya ciri khas yang memang bisa membedakan dengan perusahaan lain, dan kita tidak bisa memberikan rasa puas ataupun kita tidak bisa memberikan solusi-solusi yang dibutuhkan oleh klien, sulit sekali kita akan menang dalam persaingan. Jadi kalau kita sekedar memberikan penawaran yang standar gitu kan, sulit untuk kita bisa menang dalam persaingan. Itu berapa review yang saya coba untuk amati dari kasus yang terjadi pada teman-teman saya tersebut. Masih ada beberapa lagi sebenarnya hal-hal yang perlu dikoreksi gitu ya. Sehingga di sini saya coba untuk sharing pada teman-teman semuanya terkaitlah tip untuk membuat suatu perencanaan strategi marketing dan sales untuk meningkatkan pertumbuhan customer, kemudian juga meningkatkan omset dan juga tentunya akan meningkatkan profit perusahaan. Jadi kita saya coba sharing dari beberapa pengalaman yang memang pernah saja juga alami gitu kan. Jadi sama lah, saya rasa semua perusahaan yang bergerak di bidang jasa akan sama ya. Strategi marketing dan sales itu goalnya adalah apa? Meningkatkan ataupun menumbuhkan customer tumbuh, berkembang banyak gitu kan. Kemudian berikutnya apa? Otomatis akan meningkatkan omset, dan terakhir akan meningkatkan profit perusahaan. Tetapi kalau kita cuma sekedar berkutat di situ aja gitu kan, mantengin itu aja kan susah kita untuk bisa mencapai itu tadi gitu. Sehingga kita perlu merancang suatu strategi yang memang benar-benar sistematis, kemudian efektif dan efisien, sehingga apa ya, kita akhirnya bisa mencapai pada itu gitu. Kita bisa mencapai pada peningkatan pertumbuhan customer, kita mencapai pada pertumbuhan omset, kemudian kita mencapai pada pertumbuhan PNL gitu. Terus gimana tuh caranya, seperti apa, atau strateginya seperti apa gitu. Ada 4 kunci strategi yang harus kita jalankan, atau langkah utama yang harus kita jalankan. Yang pertama apa? Yang pertama itu ada strategi gimana kita untuk meningkatkan atau menambah prospek, atau ada yang istilahnya lead creation. Jadi membuat orang tertarik ke kita, atau bisa dikatakan membuat customer antri gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kita mencoba untuk meningkatkan prospek. Kemudian yang berikutnya apa? Setelah prospek banyak gitu ya, atau bisa dikatakan customer mulai tertarik dengan kita nih, dengan berbagai macam strategi yang kita terapkan, dari mungkin publikasi,
kemudian strategi-strategi yang lain untuk menarik customer. Nanti kita bahas satu persatu juga strategi itu. Jadi berikutnya adalah mengkonversi yang tadinya hanya sekedar tertarik, datang tertarik melihat website kita. Kita harus punya cara strategi untuk mengkonversi mereka yang tadinya sekedar pengen tahu, yang tadinya sekedar pengen masuk ke website kita atau bertanya-tanya. Kita coba konversi menjadi customer. Jadi kita coba untuk dari prospek dikonversi menjadi customer. Setelah kita konversi dengan menjadi customer, kita kembangkan ketika kita kembangkan customernya. Ada beberapa step lagi nanti yang kita untuk mengembangkan customer itu. Terus yang terakhir apa? Ya tadi keempat adalah meningkatkan profit, mengembangkan profit. Nanti ada beberapa itu salah satu langkah utamanya. Jadi menambah customer, menambah omset, kadang-kala tidak diikuti otomatis menambah profit ya. Nanti ada tekniknya juga ataupun ada strategi juga agar bisa customer meningkat, omset meningkat, profit juga meningkat gitu. Karena di situ ada beberapa variabel yang membuat meskipun omset naik belum tentu profit naik. Karena apa? Ada variabel lain, misalnya biaya operasional, biaya lain-lain, itu bisa mempengaruhi profitnya. Mungkin omset naik karena operasional ternyata juga naik, akhirnya apa? Profit ternyata kok nggak naik gitu ya. Gitu lah. Ada berapa strategi juga. Nah, sekarang kita menginjak yang pertama nih. Yang pertama yaitu gimana cara kita untuk meningkatkan prospek atau istilah kata lead creation. Jadi atau membuat orang tertarik dengan kita. Atau bisa dikatakan bahasa kerennya membuat customer antri gitu kan, customer antri. Gimana caranya? Ada step-stepnya dan itu harus sistematis. Jadi seperti masalah yang terjadi pada saat saya evaluasi di perusahaan teman saya tadi kan, nggak fokus. Ya kita mulai dari situ, kita harus fokus. Yang pertama ya tadi kita harus memutuskan kita mau main di segmen yang mana. Jadi kita benar-benar harus mempunyai segmen yang benar-benar konkret ya, clear ya, yang benar-benar segmen yang benar-benar kita benar-benar akan main di situ. Gitu. Contoh, kalau kita bergerak bidang jasa security misalnya, kategorinya, segmennya akan kita coba menjadi 3 misalnya. Yang pertama kategori security dengan customer dengan menerapkan gaji di bawah UMK. Semua terkait masalah gaji di bawah UMK. Kemudian ada juga customer yang menerapkan gaji di UMK atau di atas UMK, tetapi marginnya ataupun bisa dikatakan mematok margin fee-nya itu tidak lebih dari 5%. Terus ada yang segmen berikutnya di atas UMK, tapi marginnya bisa lebih di atas 75%, ya. 7,5% misalnya ke atas. Kita mau ambil segmen yang mana? Dan masing-masing segmen ada konsekuensinya. Kalau kita mau ngambil segmen, misalnya kita ngambil yang di bawah UMK, berarti apa? Konsekuensinya apa? Biasanya customer yang menerapkan gaji di bawah UMK itu adalah tipikal dari customer yang rasional benefit oriented. Jadi dia orientasinya secara rasional. Akhirnya apa? Terjadinya perang harga di situ. Jadi harga paling murah itu yang menang, gitu kan. Dan biasanya kalau seperti ini itu nggak akan lama, nggak awet, karena pemain harga. Dan kita margin kita sangat kecil, apalagi dalam kondisi persaingan yang sangat keras seperti sekarang ini. Kemudian ada lagi customer yang menerapkan di UMK, di atas UMK, tetapi marginnya juga masih kecil, masih di bawah 5%. Itu kategorinya sama juga. Biasanya customer dengan penerapan ini gitu ya, itu cenderung juga sama juga. Masih rational benefit oriented.
Jadi dia berorientasi pada keuntungan yang sifatnya rasional. Jadi apa? Mainnya sama lagi dengan yang tadi ya, segmen yang pertama tadi adalah main harga. Kemudian kalau sudah dia di atas MK, dia di atas sekitar 7,5%, bahkan di atas 10%, inilah yang sebenarnya akan kita rekomendasikan. Karena apa? Ini bukan lagi ke rational benefit oriented, tapi ke emotional benefit oriented. Jadi orientasinya udah orientasi mungkin dari pihak customer yang memang membutuhkan adanya prestis, customer yang membutuhkan adanya jaminan ya, jaminan memang secara kualitas bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Terus kemudian mungkin tadi praktis ya, gengsi juga kan. Terus kemudian juga ya tadi adanya kepercayaan, trust. Jadi misalnya ada beberapa nama besar ya perusahaan di bidang outsourcing security, seperti contoh Gulf4 misalnya. Gulf4 udah mainnya di level itu. Di saat ada perusahaan oil and gas, larinya apa? Wah, terkenal Gulf4 nih. Dia akan lari pertama di Gulf4 dulu. Mungkin di 911 juga dia main di situ. Dan dia perusahaan oil and gas tidak akan pernah mencari perusahaan-perusahaan yang outsourcing mainnya di level UMK ke bawah gitu kan, atau UMK dengan margin kecil gitu ya, enggak. Tapi akan melihat perusahaan-perusahaan yang memang udah main di level itu. Dan itu sifatnya apa? Yaitu lebih cenderung pada emosional benefit oriented. Jadi benar-benar orientasinya bukan lagi orientasi harga gitu kan, harga terendah menang, tapi memang kualitas yang dicari gitu kan. Nah, untuk kita bisa lebih lama gitu ya bekerja sama dengan customer, ya tadi kita harus kejar, menurut saya sih harus kejar yang sifatnya customer yang berorientasi pada kualitas. Karena apa? Di saat kita udah dapat customer orientasi kualitas dan kita membutuhkan kualitas, kita akan bisa sampai kontrak jangka panjang gitu kan. Dalam artian sampai pada customer puas, bisa nanti customer loyal, bahkan bisa terlibat juga atau customer participation juga. Itu yang harapan kita. Jadi itu yang pertama adalah segmennya harus clear. Kemudian juga setelah segmennya clear, jadi kita main di segmen yang mana nih? Kita harus tentukan juga nih perusahaan-perusahaannya. Kita harus tahu juga nih perusahaan mana yang masuk kategori itu gitu ya. Kita harus punya informasi itu gitu kan. Kita udah ambil segmen yang ketiga tadi ya, segmen di mana perusahaan yang menetapkan UMK di atas UMK, marginnya di atas 75%. Berarti kan perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar mengutamakan kualitas. Jadi ya kita harus tahu nih perusahaan jenis apa yang di segmen ini. Jangan sampai kita salah gitu kan, kita menetapkan di segmen 3, tetapi kita nyerang di perusahaan yang itu sebenarnya di segmen 1 gitu kan. Kita punya target segmen di segmen 3, harusnya kita nyerangnya ke oil and gas, kita nyerangnya ke perusahaan asing, kita mau nyerangnya ke, atau kita sasarannya adalah ke perusahaan TBK atau terbuka. Tapi apa? Salah nih, kita nyerang ke mall-mall lokal, kita nyerang ke rumah sakit kecil gitu kan. Akhirnya apa ya? Nggak pernah bisa dapat gitu ya. Karena apa? Udah beda, segmennya udah beda. Karena apa? Ya tadi, kita udah akan mental duluan di harga. Secara udah beda. Itu ya. Jadi pertama segmen harus clear. Jadi harus spesifik. Kita harus punya spesifik segmen. Kita harus tahu ya perusahaan yang masuk di segmen itu gitu kan. Untuk berikutnya, agar kita bisa mampu bersaing dengan kompetitor dan mendapatkan perhatian lebih dari calon customer, kita harus mampu memberikan nilai lebih dan berikan ciri khas lebih dibandingkan dengan customer. Salah satu contoh konkret, ya ini terkait masalah bisnis security yang mungkin menyambung dengan sebelumnya. Jadi saya pernah bekerja di suatu perusahaan outsourcing security gitu kan. Kalau biasanya perusahaan security sebelum melakukan penawaran harga, melakukan survei gitu kan, diberi kesempatan oleh perusahaan calon customer untuk melakukan survei. Dan biasanya juga mereka melakukan survei tujuannya apa? Untuk mengetahui plottingan. Jadi kemudian setelah mereka mengetahui plottingannya, membuat plottingan, mereka menentukan jumlah manpowernya. Setelah itu, itulah dasar yang digunakan oleh mereka untuk membuat penawaran harga. Jadi akhirnya apa? Dia datang dengan penawaran harga setelah melakukan review gitu ya, atau survei. Tetapi apa?
agar kita mempunyai nilai lebih atau value lebih dibandingkan kompetitor, kita harus beda, nggak boleh sama, atau bisa kan jangan sama lah. Kalau sama kan berarti kan nanti kita kan mainnya di persaingan harga gitu kan. Jadi apa? Kita tidak hanya sekedar melakukan survei, jadi kita datang melakukan survei, tapi kita juga melakukan review, security review atau security assessment, yang tentunya hal ini juga harus komunikasikan dulu dengan pihak calon customer juga gitu kan. Jadi setelah kita melakukan survei, kita melakukan security review, kita melakukan assessment gitu kan. Akhirnya apa? Setelah kita melakukan survei, di samping kita bisa membuat penawaran harga berdasarkan hasil survei, kita juga bisa memberikan rekomendasi hasil review gitu kepada perusahaan. Jadi kita datang dengan penawaran harga, kemudian kita juga datang memberikan rekomendasi terkait masalah hasil security review kita gitu kan. Jadi kita bisa menentukan atau bisa mereview kelemahan atau kelebihan dari sistem pengaman yang terterapkan oleh mereka. Kita juga bisa memberikan rekomendasi terkait masalah potensi ancaman, baik di internal maupun eksternal. Kemudian juga bisa kita bisa merekomendasikan area-area rawan yang perlu pengamanan khusus gitu kan, ataupun kebutuhan alat bantu CCTV ataupun alat bantu pengamanan yang memang dibutuhkan di area tertentu gitu. Kemudian ada potensi-potensi bahaya yang tidak terlindungi misalnya. Dan inilah yang menjadi nilai lebih kita. Jadi kita tidak hanya datang dengan penawaran harga, tetapi kita juga datang dengan penawaran harga plus rekomendasi dari hasil security review. Inilah yang menjadi nilai poin kita. Sehingga apa? Klien dengan adanya beberapa penawaran masuk, sementara kita memberikan penawaran yang berbeda dan menambah dengan rekomendasi, nah kemudian kita akan menjadi yang diperhatikan, paling diperhatikan. Dan potensi kita untuk menang dalam persaingan akan tinggi. Karena apa? Disinilah nilai yang akan menjadi pertaruhannya. Trust, kepercayaan bahwa kita profesional akan menjadi nilai positifnya gitu ya. Sehingga seandainya nanti dalam penawaran nilai kita lebih tinggi sedikit saja dan tidak signifikan, kemudian akan tetap dipilih. Karena apa? Ya tadi ada nilai plus yang bisa customer ambil dari kita. Karena trust tadi, kepercayaan tadi yang mahal gitu ya. Jadi dia yakin apabila kita menghandle sistem pengaman di situ akan lebih terjamin, dan bisa dikatakan kita bisa memberikan rekomendasi yang lain gitu kan. Terus kemudian apa? Langkah berikutnya, setelah kita memberikan nilai plus, mereka tertarik, customer tertarik gitu kan. Ya kita harus meyakinkan bahwa kita memang bisa bekerja profesional, dan kita juga bisa memberikan layanan lebih, sehingga membuat customer tidak ada alasan untuk tidak menggunakan kita gitu kan. Saat mereka udah mulai percaya, kita buktikan bahwa kita profesional, mereka tertarik. Akhirnya apa? Ya inilah cara kita memberikan komplain yang sifatnya relevan dengan pihak klien dan bisnis usaha kita. Contohnya misalnya, kita bisa memberikan servis tambahan nih apabila ada kejadian kriminal terjadi di perusahaan, kita bisa melakukan dengan memberikan servis investigasi misalnya, ataupun servis-servis yang masih berkaitan dengan security. Mungkin ada pelatihan-pelatihan yang kita bisa berikan free kepada mereka berkaitan dengan security misalnya. Sehingga apa? Di samping kita dapat value, kita juga ada nilai plus juga, dan itu membuat mereka lebih yakin dengan kita. Terus kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya ya kita membuat strategi marketing sesuai dari yang tadi ya, sesuai dengan langkah-langkah yang telah kita lakukan tadi ya. Jadi kita udah melakukan langkah segmentasi, kemudian kita sudah menentukan di mana saja calon customer kita, perusahaan-perusahaan apa saja yang menjadi calon customer kita atau prospek kita. Kemudian kita sudah mengetahui kecenderungan mereka dalam mencari informasi seperti apa gitu ya. Akhirnya kita terapkan strategi sesuai dengan kondisi yang telah kita temukan di depan tadi gitu ya. Jadi intinya apa? Disinilah kita gunakan benar-benar media-media yang bisa membuat orang lain mengetahui produk kita, membuat orang lain tertarik dengan kita. Kita mulai apa? Kita perbaiki website kita, kemudian kita perbaiki juga dalam awareness kita di media sosial. Kemudian juga kemudian orang mengakses informasi tentang kita gitu ya. Melalui apa? Banyak sekali caranya, banyak sekali medianya gitu ya. Jadi kita mungkin dari search engine misalnya, kita bisa melalui Google dan melalui media apapun ya yang memudahkan
orang ataupun customer untuk mendapat akses tentang kita. Banyaklah cara untuk memaplikasikan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Dan itu penting gitu kan, itu penting. Dan nanti secara detail kita akan bahas lagi di sesi berikutnya. Terus setelah kita untuk menciptakan sebanyak mungkin prospek tadi ya, di langkah besar kedua apa? Tadi udah kan kita coba untuk create lead creation ya, atau menarik calon customer gitu kan. Kita udah lakukan upaya itu, kemudian apa? Jadi conversion dari prospek menjadi customer, dikonversi gitu kan. Gimana caranya mengkonversi itu gitu kan? Caranya mengkonversi seperti apa? Yang utama adalah, ya setelah kita tahu apa yang dibutuhkan oleh calon customer, kita coba mengkonversi, yaitu apa? Yang utama, kita bisa menjadi partner yang baik dengan bisa memberikan rekomendasi solusi buat calon customer. Contoh ya, kita bisa memberikan solusi pada customer seperti apa contohnya. Saya pernah mengalami suatu kondisi di mana saya harus membantu customer untuk mereview perusahaan outsourcing existing waktu itu ya. Jadi memang adegan customer untuk mengganti security dari outsourcing existing waktu itu. Jadi meskipun secara hitungan personal yang ditempatkan di sana itu udah sesuai gitu kan, tapi dari customer merasa itu kok nilai cukup tinggi gitu ya untuk pengeluaran mereka, sementara pada itu mungkin pemasukan belum begitu besar buat mereka. Ini salah satu rumah sakit terbesar di Rembang yang waktu itu masih belum lama berdiri, sehingga dari secara operasional juga belum maksimal juga gitu kan, sehingga dianggap nilainya masih tinggi gitu ya. Setelah kita review, ternyata mereka menerapkan sistem 3 shift dari 8 jam gitu kan. Sehingga kalau kita model 3 shift dengan 8 jam, berarti manpower cukup banyak. Sehingga saya coba untuk tawarkan dengan solusi, gimana kalau dirubah menjadi 2 shift, 12 jam gitu kan. Akhirnya apa? Ketemu juga nilai manpower akhirnya berkurang dari 3 shift, yang 3 shift itu 40 orang. 3 shift 40 orang karena shift pagi, shift 2, shift 3, dan satu shift off gitu kan. Jadi dari 40 orang menjadi 30 orang. Jadi ada berkurang setelah 10 orang. Efisiensi 10 orang. Meskipun kita ada beban untuk menanggung 3 orang, ada tambahan biaya lembur kan, tapi kan sifatnya lembur paket gitu kan. Jadi lembur paket, sehingga apa? Setelah kita kasih tawaran, ini Pak, kalau misalnya per saat ini kita menggunakan 8 shift, manpower-nya 40 orang. Kita menggunakan 2 shift, manpower cuma 30 orang nih Pak. Sementara per shift-nya sama orangnya. Jadi yang jaga sama-sama 10 orang satu per shift-nya. Cuman begini, penurunannya rupiah cukup tinggi gitu kan, signifikan gitu. Akhirnya apa? Udah kita coba untuk kasih pengertian, dan kemudian juga ada beberapa solusi-solusi yang kita sampaikan juga. Akhirnya apa? Setuju gitu kan. Dan pada saat itu juga langsung deal waktu juga. Karena apa? Mereka happy karena merasa terbantu, tersolusikan. Kemudian apa? Ya udah, mereka menyetujui dengan apa yang kita rekomendasikan, dan hal itu juga terjadi deal. Kemudian sampai pembuatan kontrak langsung ya, karena mereka happy dengan rekomendasi yang kita berikan. Itu salah satu contoh ya untuk mengkonversi dari prospek menjadi customer. Karena apa? Kita bisa memberikan solusi. Kemudian kita juga bisa memberikan komplimen yang memang dibutuhkan oleh mereka. Jadi kalau misalnya di cleaning service ya, kita udah bisa tawarkan komplimen. Jadi ada servis tambahan nanti saat kita punya tim GC yang bisa melakukan GC ke rumah-rumah para petinggi di situ gitu kan. Jadi ada servis gratis untuk GC di rumah secara periodik. Mungkin pada saat hari raya Natal ataupun tahun baru, pembersihan atau GC di rumah direktur misalnya, itu kita bilang secara free, atau komplimen yang membuat mereka tertarik juga. Itu salah satu cara untuk klien mengkonversi, atau untuk kita mengkonversi dari prospek menjadi customer.
setelah kita mengkonversi prospek menjadi customer gitu ya, langkah berikutnya apa? Kita kembangkan customer kita biar berkembang gitu kan. Berkembang. Jadi tujuan kita apa? Yang pertama ya udah membuat customer melakukan perpanjangan kontrak atau repeat order ya. Jadi customer puas gitu kan dengan pelayanan kita, akhirnya memperpanjang kontrak dan terus continue. Setelah repeat order atau perpanjangan kontrak, perpanjangan kerjasama, juga mengharapkan customer itu meningkatkan order ya, atau kapasitas order. Kalau bisa dikatakan dalam konsep marketing di outsourcing atau di perusahaan jasa itu ada namanya upselling ataupun cross selling. Jadi di sini upselling dalam artian menambah jumlah layanan. Misalnya kita punya proyek di suatu perguruan tinggi, mungkin pada tahap satu menjaga berapa gedung ya, totalnya 40 orang, ternyata ada pembangunan gedung lain gitu kan, dan upsellingnya apa? Setelah gedung jadi ya tambah lagi orangnya gitu ya, cleaning service, security ataupun apapun itu. Kalau yang cross selling misalnya, kita di suatu area ya, kita mempunyai satu layanan tertentu, seperti contohnya kita punya service cleaning service atau support cleaning service di perusahaan tertentu gitu ya. Sementara kita security belum nih, kemudian gardening juga belum, atau mungkin yang HR operator juga belum. Makanya kita upaya untuk cross selling. Jadi cross selling dalam artian apa? Mengembangkan layanan yang tadinya satu unit bisnis menjadi yang berapa bisnis. Dari security mungkin cleaning service dapat, HR operator dapat, atau mungkin gardening juga dapat gitu kan, namanya cross selling. Kemudian juga apa? Kita mengharapkan juga customer merekomendasikan gitu ya, merekomendasikan prospek lain atau perusahaan lain untuk menggunakan jasa kita. Terus kemudian apa lagi? Mengharapkan apa? Customer membantu kita untuk mendapatkan customer baru atau customer get customer. Ini yang jarang sekali diterapkan oleh perusahaan manapun. Gimana caranya? Yang pasti ya, orientasi pertama adalah kepuasan customer, kepuasan pelanggan. Setelah puas apa? Kita nggak cukup dengan pelanggan puas. Meskipun dalam ISO ya 9001/2015 orientasi marketing adalah kepuasan pelanggan. Tapi kita nggak boleh puas sampai tataran pelanggan puas aja gitu ya. Jadi harus sampai pada pelanggan loyal. Kalau sudah pelanggan loyal, paling tidak kita punyai satu konsumen ataupun satu customer yang loyal, yang dia akan pakai jasa kita terus gitu loh. Kemudian setelah loyal apa? Kita nggak berhenti situ aja gitu kan. Kita bisa diuntungkan dengan adanya customer participation ataupun partisipasi customer dengan program apa? Customer get customer. Ini yang jarang sekali diterapkan oleh perusahaan manapun itu ya. Customer get customer. Jadi kita akan ada kedekatan khusus dengan pihak customer atau PIC customer, sehingga apa? PIC tersebut membantu kita untuk mendapatkan customer lain gitu kan. Nah, ini karena kita dibantu ada konsekuensinya gitu. Jadi konsekuensinya apa? Ya udah, berarti kan harus ada imbal balik kepada customer yang membuat ataupun memberikan customer baru pada kita gitu kan. Caranya kalau kita marketing dapat insentif misalnya, kalau customer mungkin ada berupa yang lain seperti semacam kompensasi ya, cashback ataupun mungkin juga diskon layanan atau mungkin juga komplimen dan sebagainya gitu kan, yang kita berikan kepada customer yang mendapatkan customer tadi gitu kan. Jadi apa? Disinilah peran pentingnya. Kenapa kita perlu memelihara customer yang ada? Disadari atau tidak sekarang dalam kondisi persaingan di outsourcing yang sangat ketat ini gitu ya. Seringkali kehilangan satu customer nih, lama gitu kan, customer loyal misalnya gitu, belum tentu bisa digantikan oleh dapat customer baru dengan nilai
revenue sama. Jadi apa? Begitu pentingnya kita mempertahankan customer yang sudah ada. Karena apa? Customer lama ini ya, kita lihat tren daripada persaingan saat ini. Biasanya customer lama itu, apalagi yang udah lama sekali gitu ya, udah puluhan tahun, marginnya cukup tinggi. Udah loyal, margin kita cukup tinggi. Bisa jadi kita dapatkan margin lebih dari 10%, lebih dari 20% bisa jadi gitu. Sementara kalau kita dapatkan project sekarang gitu ya, dengan persaingan kondisi sekarang, dengan persaingan sekarang ini gitu ya, untuk mendapatkan margin di atas 5% itu udah sulit. Margin di atas 5% sudah sulit gitu ya. Sehingga apa? Kehilangan customer existing satu dengan margin 20%, di saat kita mendapatkan 3 customer dengan margin 5%, itu masih belum menutup dengan nilai revenue yang sama. Bahkan 3 kali lipat dari revenue yang hilang tadi itu. Itu belum. Sehingga pentingnya apa? Pentingnya kita untuk menjaga customer yang ada. Jadi ini penting sekali. Kadang mindsetnya dari perusahaan nggak sampai segitu gitu kan. Lebih cenderung apa? Oh, cari customer terus, tapi mengabaikan customer yang sudah ada. Padahal kalau lihat dari trennya saat ini, 1 customer lepas belum tentu 3 customer yang datang itu bisa menggantikan profit dari yang 1 customer lepas tadi. Itu realita yang ada. Ini sehingga kita harus berkonsen ke sini gitu loh. Dan bahkan apa? Saat kita mendapatkan customer yang loyal, dan satu hal prinsip di perusahaan outsourcing, promosi paling efektif adalah promosi dari customer loyal kita, customer yang berpartisipasi pada kita itu. Kita keluarkan mungkin tadi contohnya tadi ya dari teman saya tadi, nyebar brosur mungkin ratusan atau berapa, mungkin bisa ribuan kali ya, atau door to door gitu kan ya. Ternyata nggak ada hasilnya. Tapi kalau begitu ada dia customer kita punya link di grup di perusahaannya, dia puas, loyal gitu kan, merekomendasikan kita, gampang gitu kan. Ada customer masuk lagi gampang. Jadi bisa mengalahkan dari ribuan company profile yang dikirim tadi gitu kan. Sehingga apa? Iya, ini benar-benar customer yang ada ini benar-benar di-maintain, dimaksimalkan gitu, dimaksimalkan. Sehingga apa? Caranya seperti apa? Ya, ini penting kita pahami. Kita harus punya yang namanya skill, bukan skill ya, maksudnya yang kita punya metrik. Jadi harus kita punya customer metric ya, customer metric. Jadi kita dalam upaya kita untuk entertainment, kita engagement, kita juga harus memperhatikan faktor kondisi customer juga ya. Jadi kita harus punya semacam customer metric ya. Jadi mengklasifikasikan customer dalam beberapa golongan. Ada customer kategori A, B, C, D gitu ya. Mungkin kategori A itu kategori yang bagus nih. Jadi dia revenue-nya gede, kemudian marginnya juga gede gitu kan. Terus bayarnya juga lancar, satu-satu misalnya, atau bulan berjalan. Kemudian kategori B ini, marginnya sih nggak terlalu gede, tapi lancar bayarnya. Kategori C misalnya, marginnya ataupun PNL tinggi, tapi bayarnya agak telat misalnya. Kategori D misalnya, ini yang udah marginnya kecil, bayarnya susah gitu kan. Kita harus punya klasifikasi itu untuk membuat kita merancangkan entertainment atau engagement. Untuk kategori AB ini benar-benar kita jaga benar ini. Harus kita jaga benar. Ini tidak boleh lepas sama sekali. Kategori C oke, kita masih pertahankan. Kategori D itu kita perlu review. Jadi kadang-kala gini, ya ada kalanya kita memang mengambil pilihan yang nggak gampang. Tapi kalau kita udah mengklasifikasikan dalam bentuk metrik ini kan, di saat kita mengambil keputusan lebih enak. Kategori D, kategori D itu customer margin kecil, bayarnya susah gitu ya. Kadang-kala inilah yang akan menjadi penyakit kita. Karena apa? Aging itu kan mempengaruhi cash flow juga gitu ya. Jadi, kadang-kala kita harus mereview. Saatnya mungkin kadang-kala kita yang diputus sama klien ya. Kadang-kala itu juga harus memperhitungkan itu ya. Klasifikasi ini gimana caranya agar ini bisa naik ke level C atau B, atau mungkin yang kalau memang sudah nggak bisa dipertahankan lagi, ya kita opsi terakhirnya adalah mungkin mengurangi beban kita juga. Tapi ini opsi terakhir yang sebenarnya kalau bisa jangan sampai dilakukan. Jadi itu ya. Jadi kita benar-benar harus mempunyai customer metric,
klasifikasi ABCD, kemudian kita terapkan engagement, kita terapkan entertainment sesuai dengan klasifikasi tadi. Klasifikasi AB, itu kita harus benar-benar perhatikan entertainmentnya, engagementnya, kemudian komplimen yang harus kita bisa berikan gitu ya. Kita harus benar maksimalkan, kita benar-benar rawat tersebut. Jadi itu. Terus kemudian yang terakhir, setelah kita tadi yang mengembangkan customer, termasuk tadi yang masih lupa juga. Jadi ya tadi customer yang sudah tidak aktif atau mungkin udah putus kontrak. Inilah kita harus coba untuk tarik lagi gitu ya. Jadi mungkin kita harus paham juga. Yang penting juga apa? Dari semua tadi itu ada senjata yang harus kita tidak boleh lupa, itu apa? Survei kepuasan pelanggan. Ini penting sekali buat kita, senjata kita. Jadi lakukan survei kepuasan pelanggan secara rutin. Paling tidak itu 3 bulan pertama kontrak, pertengahan sama 3 bulan menjelang habis kontrak. Tujuannya apa? Kita mau tahu ini sejauh mana klien puas terhadap servis kita atau tidak. Kemudian tidak hanya pada PIC saja, tapi kalau kepuasan pelanggan itu juga semua yang bersinggungan dengan servis kita gitu ya, di semua departemen kalau perlu gitu. Jadi kita benar-benar mendapatkan hasil yang objektif. Terus yang terakhir, meningkatkan profit atau pendapatan kita dari situ. Berarti apa? Ya di saat kita mudah mempunyai banyak customer loyal, loyal, kemudian customer yang puas dengan servis kita, ya kita usahakan untuk mengembangkan servis lain gitu ya, yang mungkin bisa kita tawarkan. Contoh misalnya di gedung bertingkat gitu kan, ya kita bisa tawarkan juga ada servis lain. Kita misalnya belum ada rope access, kita tawarkan rope access, kemudian kebutuhan alat security, CCTV dan sebagainya, banyak sekali yang kita bisa kembangkan. Atau mungkin servis investigasi misalnya. Di saat ada kasus-kasus yang kriminal terjadi di perusahaan itu, misalnya kita bisa jadi juga kita tawarkan juga gitu kan. Itu. Kemudian juga banyak yang bisa kita kembangkan juga. Jadi demikian tadi berapa langkah besar ya, atau dalam kita menyiapkan strategi marketing dan sales di perusahaan outsourcing. Jadi yang pertama, gimana cara kita untuk menarik customer tertarik ke kita, kemudian gimana cara gimana cara prospek kita kreasikan menjadi customer. Jadi kemudian setelah kita konversi, kita kembangkan customer tadi dengan berbagai langkah tadi, kemudian terakhir kita kembangkan bisnis kita pada customer yang sudah ada itu. Sehingga dengan demikian, dengan sistem-sistem yang telah diterapkan tadi, harapannya apa? Ya harapannya perusahaan akan cepat berkembang. Kemudian juga ya kita di kendala-kendala yang tadi saya sampaikan di depan, sulit mendapatkan customer ya, klien ya, sehingga bisa teratasi gitu ya. Jadi itu salah satu cara kita untuk bisa mendapatkan klien dari perusahaan outsourcing gitu kan, dengan beberapa langkah besar tadi itu. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi, salam.